Mati. Mati? Lain maksudnya apa sih? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Mati. Nak, kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Apa maksud Langit? Dia ngomongin soal Renata. Langit bisa ngerasain kalau Renata sudah mati. Langit, hey, listen to me. Gak akan ada yang mati. You will be okay. Kamu tuh udah ngelewatin masa-masa kritis kamu. Kamu pasti sembuh, ya? Langit, ini Mama, Nak. Kamu dengar Mama? Kamu gak usah mikirin soal kematian. Kamu akan pulih. Dan kamu akan kembali sama Mama. Kamu harus kuat, Nak. Dava, kamu yang sabar ya. Makasih, Kak. Loh, kok kalian ada di sini? Bukan nunggu depan ruangan. Ayo masuk. Dava, Kenapa, Bu? anak kamu udah sadar, Dava. Langit udah sadar, Bu? Iya, Langit udah sadar. Ayo, cepet masuk. Ayo. Sadar? Kenapa Langit harus sadar sih, Mi? Kenapa nggak koma aja selamanya? Mami nggak ngerti kenapa ya. Kamu mau kemana sih? Mau nengokin Langit, Mi? Apa? Mau ngapain? Peduli banget kamu sama Langit. Dia itu musuh bebuyutan kamu, Reva. Ngapain kamu tengokin dia? Kamu tuh kenapa ya? Masalah hal seperti ini, itu harus Mami kasih tahu terus. Buka dong otak kamu. Pakai sadar lagi dia. Langit, kamu sudah sadar? Papa senang sekali. Mas, Langit sepertinya belum bisa untuk ditanya-tanya. Karena dari tadi juga nggak bersuara. Tapi ini matanya ke muka, sayang. Iya, tapi aku nggak tahu apakah dia benar-benar udah sadar atau belum. Kamu lihat Papa nggak? Dengar Papa, nak? Langit, kalau kamu bisa dengar Papa, kamu jawab Papa, sayang. Kamu jangan diem aja kayak gini. Jawab, nak. Masa Langit bisa ngerasain yang dialamin Renata? Nggak mungkin Langit bisa ngerasain kematian Renata. Sayang, kita panggil dokter aja. Biar dicek lagi kondisinya Langit. 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 Halo, dokter, tolong ke sini. Mati. Ya Allah, nak. Kenapa dari tadi kamu terus bilang mati? Langit, kamu bisa rasain tangan mama kan, nak? Langit, kamu tuh nggak mati. Kamu tuh baik-baik aja. Ini keluarga kamu juga ada di sini semua loh. Langit, kamu bisa dengar suara mama kan? Langit, ini mama sayang, ini mama. Jangan.
Langit, kamu jangan banyak bergerak dulu sayang. Kamu masih lemah. Aku di mana? Apa yang udah terjadi sama aku, Ma? Sayang, kata dokter, masa kritis kamu sudah berlalu, nak. Tapi kamu baru aja operasi. Jadi kamu baru siuman sekarang. Jadi tolong kamu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya. Operasi? Kenapa aku dioperasi, Ma? Langit, kamu nggak ingat apa yang sudah menimpa kamu? Yang aku ingat, aku ada di bandara. Terus balapan sama Revan. Apa aku kecelakaan setelah balapan itu? Abis kejadian itu kamu ingat, nah? Kamu tahu kamu kenapa di rumah sakit ini? Aku cuma ingat itu, Pak. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Ya Allah, Langit. Apa yang terjadi sama anakku, ya Allah? Anak. Dokter, ini cucu saya kenapa? Kayak nggak inget sama kejadian yang sudah menimpa dia sebelum masuk rumah sakit. Kenapa, Dok? Iya, Dok. Kenapa anak saya, Dok? Sebentar, saya akan cek dulu. Sebaiknya kalian semua keluar dulu. Saya akan cek pasien dulu. Iya, Dok. Ayo. Mama tunggu di luar ya, nak. Apa yang udah terjadi sama saya? Kamu tenang ya, saya periksa dulu ya. Kamu dari tadi Oma lihat gelisah. Ada apa, Lun? Oma tuh ngerasa ada yang aneh nggak sih sama Langit? Kenapa ya dia nyebut kata mati berkali-kali? Apa jangan-jangan dia ngeh kalau misalnya Renata itu mati? Gak mungkin, Lon. Gak ada hubungannya sama Renata. Oma kalau misalnya nggak ada hubungannya, terus kenapa tadi waktu dia sadar dari operasi, dia tuh nyebut kata mati terus-terusan? Luna di sini. Ternyata benar kan dugaan aku. Kalau Luna itu menyamar jadi dokter. Tante Sandra, dari kapan di situ, Tante? Belum lama kok, baru aja. Tante kenapa ya ngeliatin heels aku segitunya? Iri atau gimana? Tante iri sama kamu. Gak mungkin lah.
Masa cuman perkara Hills seperti itu Tante iri? Justru Tante mau bertanya sama kamu. Kamu kan anak yang pintar, lulusan luar negeri lagi. Kalau dokter itu, pantas nggak sih kalau ke rumah sakit pakai heels? Dia benar-benar curiga sama aku. Udahlah Sandra, nggak usah ganggu Luna. Siapa yang ganggu sih? Ini kan sebenarnya pertanyaan simpel aja, tinggal dijawab. Nggak harus pakai emosi, ya kan? Emang dari look aku kelihatan kayak dokter ya Tante? Oh, jelas-jelas kamu itu nggak kelihatan kayak dokter kok, Lun. Mana ada sih dokter semodis kamu? Dokter kan punya seragam sendiri, ya kan, Mi? Tuh, dengar sendiri kan anak kamu ngomong apa? Kayaknya udah nggak penting ya buat aku jawab pertanyaan Tante. Pertanyaan nggak penting kok. Kan Tante cuma bertanya aja. Permisi ya Tante. Oke. Kita masuk ke sana. Yuk. Sorry ya Tante, nggak sengaja. Maaf ya. Itu anak pasti sengaja bangun injek Mami. Berarti tadi memang benar Luna. Tapi aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sama si nenek tua. Langit nggak mungkin kehilangan ingatannya kan, Mas? Sayang, kita tanya langsung aja kondisi Langit sama dokter. Dok, bagaimana kondisi anak saya, Dok? Dia baik-baik saja kan? Iya dokter. Langit ada apa ya dokter? Kenapa dia bisa nggak ingat kejadian setelah dia ditusuk? Apa dia kehilangan ingatannya? Jadi dari hasil pemeriksaan saya, kondisi fisiknya baik-baik saja. Tapi pasien mengalami hilang ingatan sementara. Ini bisa terjadi secara medis. Tapi tidak membahayakan nyawanya kan, Dok? Tidak membahayakan nyawa Langit. Hanya pasien mengalami hilang ingatan untuk kejadian baru-baru ini. Yang diingat adalah kejadian balapan dengan Revan. Ada bagusnya Langit hilang ingatan. Berarti dia juga lupa sama Renata. Karena aku menyukai Renata. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Itu artinya aku punya kesempatan buat dapetin Langit seutuhnya. Bentar, Mi. Tadi itu artinya apa ya? Langit nggak bisa inget soal Luna. Loh, berarti aku ada kesempatan lagi dong, Mi, buat deketin Luna. Kamu nih gimana sih? Kamu nggak lihat? Luna tuh nempel terus sama Langit. Dan Langit nggak inget sama Luna. Dan itu artinya Luna memanfaatkan situasi seperti ini. Karena Luna itu kebucinan sama Langit. Kamu sadar nggak? Memorinya si Langit itu terakhir ingetannya waktu dia balapan sama kamu. Berarti dia ingetnya waktu di Jakarta. Jadi dia percuma aja. Dan Mami kasih tahu ya, ini tuh bakal menghambat hubungan kamu sama Luna. Paham nggak sih? Apa ingatan anak saya bisa pulih kembali dokter? Seiring berjalannya waktu, pasti bisa kembali. Tapi mungkin bisa diingatkan dengan kejadian yang dilakukan sehari-hari. Dokter, kira-kira kapan ya Langit bisa meninggalkan rumah sakit? Mungkin kalau pasien tidak ada keluhan, 2 atau 3 jam kemudian bisa dilakukan rawat jalan. Kalau begitu, saya permisi dulu.
Terima kasih dok. Terima kasih dok. Permisi. Tidak nyaman. Alhamdulillah, Mas Langit sudah sehat, udah pulang ke rumah. Silakan Pak. Permisi. Langit, kamu kenapa? Kok kayak bingung gitu? Kamu nggak ingat juga sama rumah ini? Aku ingat semuanya. Aku ingat sama nenek, mama, papa, dan semua orang yang ada di rumah ini. Di ST aja aku ingat kok. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa aku ngerasa kalau aku sudah melupakan seseorang. Nggak tahu siapa. Langit. Palingan juga itu aku yang lagi kamu coba buat inget-inget. Bukan. Perasaanku bilang bukan. Siapa yang harusnya aku ingat? Gak mungkin. Kalau yang Langit maksud Renata. Masa sepenting itu Renata buat Langit? Enggak. Pasti bukan Renata. Nak, tenang ya sayang ya. Nanti suatu saat, kalau sudah waktunya Mama yakin, ingatan Langit pasti akan kembali. Tapi sekarang kan Langit baru aja sembuh. Jadi mungkin perlu waktu sayang. Kamu sabar ya nak. Iya, Ma. Aku mau istirahat di kamar. Nak, biar Papa panggil Revan temenin kamu di kamar. Papa panggil Revan ya. Gak usah, Pak. Aku bisa sendiri. Jadi ternyata benar, Langit sudah kembali dari rumah sakit. Papa. Makasih ya Pak, Papa udah turutin kemauan aku lagi. Sampai-sampai pas aku kabarin soal Langit, Papa langsung datang ke sini. Papa inget ya, pokoknya Papa harus lakuin apa yang aku minta tadi. Mas Sakti, terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Mari masuk, kita ngobrol di dalam. Boleh, Pak, boleh. Langit, Mama temenin ke kamar ya.